Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, kalau saya ceritakan ulang sekarang, tangan saya masih gemetar sendiri. Biar pelan-pelan ya, saya ceritakan dari awal biar lebih detail, supaya kalian bisa merasakan apa yang saya rasakan waktu itu. Semoga kalian gak ikutan merinding sampai ke tulang ekor. Nama lengkap saya, Qasim bin Sarif bin Emuh. Lahir Rabu Pon, 17 Mei 1985, jam setengah 4 subuh, pas azan subuh baru selesai. Kampung saya Lewigong, Dusun Cikondang, Desa Sukalilah, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Rumah bambu saya tepat di pinggir tebing Sungai Cimanuk. Jarak dari pintu dapur ke air cuma 15 meter kalau musim hujan. Kalau kemarau, tebingnya curam, turunnya harus pakai tali. Sungai di tempat kami bukan sungai biasa, namanya Leuwi Hideng, Leuwi Hitam. Airnya hitam pekat kayak tinta, karena di hulu banyak rawa dan lumpur hitam dari gunung. Dalamnya, ya ampun, orang pernah ukur pakai tali 30 meter, masih belum kena dasar. Dinding Leuwi curam, batu-batu hitam licin berlumut. Di tengah-tengah ada pohon beringin raksasa yang umurnya katanya sudah lebih dari 300 tahun. Akar-akarnya menggantung panjang-panjang. Ada yang tebelnya selengan paha orang dewasa, bergoyang sendiri meski angin gak ada. Orang tua bilang, itu bukan akar lagi, itu rambutnya. Dari kecil saya sudah nyerem di Leuwi itu. Umur 6 tahun sudah bisa nyebur sendiri. Tapi selalu dilarang mandi setelah asar. Katanya kalau matahari sudah kuning, yang punya Leuwi mulai bangun. Saya dulu nggak percaya, malah sering nyanyi-nyanyi sendiri di bawah pohon beringin sambil nunggu ikan nyambar umpan pelet. Hobi mancing malam saya mulai pas kelas 2 SMP. Waktu itu tahun 1999. Abah saya baru beli lampu Petromax second dari pasar Wonoraja. Cahayanya kuning redup, tapi cukup buat terangin radius 5 meter. Saya suka berangkat jam 9 malam, bawa joran pancing fibra 3,6 meter, reel kecil, umpan cacing kawat yang saya gali di belakang rumah. Setelah hujan deras, ikon-ikon pada gila. Lele babon sebesar lengan anak kecil, gabus yang mulutnya kayak buaya, tawes sebesar telapak tangan. Semua naik ke permukaan cari oksigen. Saya biasa duduk di batu besar yang licin berlumut, yang kami panggil batu gajah. Batu itu bentuknya memang mirip gajah lagi tidur. Kalau air surut, batu ini muncul semua. Kalau banjir, tenggelam sama sekali. Istri saya, Neneng binti Enjum, sudah ngomel dari kami baru nikah tahun 2008. "Sim, malam-malam sendirian di Leuwi, nanti ketemu Neng Siti." Saya cuma nyengir. Mana ada setan mau sama orang miskin kayak aku mah. Tapi diam-diam, saya selalu bawa ajimat kecil dari Abah Ujang. Rajah ditulis di kertas kuning, dilipat segitiga, dijahit di baju dalam sebelah kiri. Nah, malam yang pertama kali bikin saya hampir gila itu terjadi pada hari Kamis malam Jumat, tanggal 14 Suro 1444 Hijriah, atau sekitar akhir Juli 2023 Masehi. Hujan deras dari jam 4 sore sampai jam 11 malam gak berhenti-berhenti. Petir menyambar terus, angin dari arah Gunung Guntur kenceng banget. Rumah kami bergoyang. Anak saya yang bungsu, Asep, nangis ketakutan. Saya gelisah, tangan gatel, kaki kayak ada yang narik ke sungai. Jam 21.45, saya udah nggak tahan. Saya bilang ke Neneng, "Bentaran doang mah, saya cuma sejam 2 jam. Neneng marah, matanya merah. "Kamu keras kepala banget, Sim. Nanti kalau kenapa-kenapa, anak-anak siapa yang nafkahin?" Saya cuma cium tangan dia. Ambil jaket hujan plastik warna hijau, bawa termos kopi tubruk panas, bawa rokok Jarum Super 2 bungkus, bawa senter kepala cadangan, dan joran kesayangan saya yang sudah patah 2 kali direparasi. Jalan ke sungai gelap gulita. Listrik mati dari sore. Hanya lampu Petromax saya yang goyang-goyang. Bayangan saya di pematang sawah tinggi besar, kayak buto ijo. Suara katak berisik banget, bercampur suara air sungai yang deras. Bau lumpur basah,
bau amis ikan, bau daun beringin yang khas, campur aduk. Sampai di Batu Gajah jam 22.13. Saya ingat karena lihat jam tangan Casio saya. Saya pasang umpan cacing tanah gemuk yang saya gali sore tadi. Cacing merah besar masih bergerak-gerak lincah. Saya lempar joran ke arah lewi dalam, tepat di bawah akar beringin yang paling panjang. Duduk, nyalain rokok, tarik napas dalam-dalam. Nggak sampai 15 menit, tali joran mulai ditarik pelan. Saya senyum sendiri. Alhamdulillah, langsung nyambar. Tarikannya pelan, tapi pasti. Saya biarin dulu biar umpan masuk ke kerongkongan. 5 menit, 10 menit, tarikannya makin berat. Saya tarik pelan-pelan, seneng banget. Berat banget nih ikannya. Begitu hampir sampai permukaan, saya arahkan lampu petromak ke air. Dan saat itu juga, dunia saya kayak berhenti. Yang muncul dari air hitam pekat itu, kepala manusia. Kepala laki-laki umur sekitar 30-an. Rambutnya panjang basah kuyup, menempel di wajah. Kulitnya sudah agak membiru, bengkak karena terlalu lama di air. Matanya melotot putih, bola matanya kayak mau keluar. Ada cairan kuning keruh mengalir dari sudut mata. Hidungnya pesek, lubang hidungnya penuh belatung kecil yang masih bergerak-gerak. Mulutnya terbuka lebar, lidahnya menjulur ke samping sampai hampir putus. Giginya kuning kecoklatan, ada darah kering di bibir bawah. Lehernya, ya Robi, lehernya putus bersih. Potongannya masih segar, daging merah masih kelihatan. Tulang leher putih pucat, ada urat-urat yang putus menggantung. Kepala itu nyangkut di mata kail nomor 8 saya. Mata kailnya menancap di pipi kiri, robek dari sudut bibir sampai ke telinga. Darah segar masih menetes-netes ke air. Kepala itu bergoyang-goyang di ujung tali joran. Matanya kayak ngeliatin saya. Saya teriak, Allahu Akbar! Suara saya sendiri kayak bukan suara manusia. Lampu petromak jatuh ke batu. Minyak tanah tumpah, apinya mati. Gelap total. Hanya kilat sesekali yang menyambar nerangin kepala itu sebentar. Saya lari mundur. Kaki nyangkut akar beringin, jatuh telentang. Kepala itu ikut tertarik, jatuh beletak ke batu, berguling mendekati saya. Saya tendang sekuat tenaga, kepala itu terbang ke air, 2 meter. Tapi mata kailnya masih nyangkut di pipi. Jadi, tali joran narik lagi ke arah saya. Saya ambil pisau lipat, tangan gemetar, potong tali joran. Kepala itu jatuh lagi, kali ini berguling masuk air, tenggelam pelan-pelan sambil matanya masih melotot ke arah saya. Saya lari mati-matian. Jaket hujan robek kena ranting bambu. Sepatu putus talinya. Sampai rumah jam berapa saya nggak tahu. Pintu saya gedor-gedor, neneng buka, saya langsung ambruk di teras. Badan saya dingin kayak mayat. Bibir biru, gigi gemetar. Saya cuma bisa bisik, kepala manusia di Batu Gajah. Paginya, jam 5 subuh, Pak RT, Pak Hansip, polisi dari Polsek Bayongbong, semua datang. Mereka nyari pakai perahu karet. Ketemu. Badan tanpa kepala, terapung di bawah pohon beringin. Badannya besar, tinggi sekitar 175 cm. Pakai kaos oblong hitam bertuliskan Garut Intan, yang sudah robek-robek. Tangan kanannya ada tato burung garuda kecil. Celana pendek warna biru tua. Kakinya bengkak. Katanya korban pembunuhan dari kampung Cisewu. Namanya Mang Ohim, tukang tagih rentenir. Salah tagih orang, akhirnya dipenggal pakai parang kebun. Mayatnya dibuang ke sungai biar nggak ketahuan. Pelakunya sampai sekarang belum ketangkep. Sejak itu, saya trauma berat. 2 bulan nggak berani lewat dekat Lewi kalau malam. Tapi setiap kali hujan deras malam-malam, saya kayak mendengar suara orang manggil. Sim, Sim, ikannya lagi banyak, cepet datang. Akhirnya saya kalah. Saya balik lagi. Tapi kali ini persiapan perang. Saya ke Abah Jajang di Cilawu, minta rajah anti gangguan gaib. Ditulis di kertas kuning, dilipat segitiga, dijahit di baju dalam. Saya bawa garam kasar 1 toples kecil. Saya bawa bawang putih utuh seikat. Saya bawa Al-Quran kecil yang selalu saya baca ayat kursi, Yasin, dan Al-Ikhlas berulang-ulang. Malam itu bulan purnama, tapi mendung tebal. Saya nggak berani lagi di Batu Gajah. Saya pindah ke tempat yang agak terbuka, dekat jembatan bambu tua. Saya pasang umpan lumut halus, duduk, baca doa. Baru 20 menit,
Angin tiba-tiba kencang banget dari arah hulu. Daun-daun beringin bergoyang keras kayak ada badai. Lampu petromak saya berkedip-kedip sendiri. Saya lihat ke pohon beringin besar. Ada sesuatu yang putih bergantung di dahan paling atas, bergoyang pelan. Awalnya saya kira kain kafan atau plastik putih. Tapi lama-lama bentuknya berubah. Jelas sekali. Perempuan pakai kebaya putih lusuh, rambutnya hitam panjang banget sampai ke tanah, badannya melayang-layang, kakinya buntet. Wajahnya nunduk, rambut nutupin muka. Tiba-tiba dia angkat kepala pelan-pelan. Wajahnya putih pucat kayak kapur tohor. Matanya cekung hitam pekat, nggak ada bola matanya. Bibirnya merah banget kayak baru minum darah. Dia senyum, giginya putih tapi runcing-runcing. Lalu ketawa pelan. Suaranya masuk ke telinga saya dalam-dalam, kayak ada di dalam kepala saya. Saya langsung tahu, itu Neng Siti. Cerita orang tua, tahun 1987 ada gadis namanya Siti As binti Encum. Cantik banget, kulitnya sawo mateng, rambut panjang bergelombang. Dia hamil sama pacarnya yang orang kota, tapi ditinggal nikah sama perawan lain. Malu, dia gantung diri di pohon beringin itu pakai tali rafia warna biru. Bayinya lahir mati di dalam perut. Sejak itu setiap ada laki-laki sendirian di Lui malam-malam, dia turun cari pengganti. Dia mulai turun perlahan dari pohon. Rambutnya bergerak-gerak sendiri kayak ada angin, padahal angin udah reda. Badannya bergoyang-goyang, tangannya terulur ke arah saya. Jari-jarinya panjang kurus, kuku-kukunya hitam panjang melengkung kayak cakar elang. Bau bangkai semerbak banget, bau amis busuk campur bau darah. Saya baca ayat kursi keras-keras sambil tabur garam kasar ke arahnya. Dia meringis, mundur sedikit, tapi kemudian ketawanya makin keras. Garam lagi, garam lagi. Aku sudah ribuan kali kena garam, Sim. Nggak mempan. Dia melayang mendekat. Rambutnya mulai merayap ke arah saya kayak ular-ular hitam. Saya mau lari, tapi kaki saya kayak ditahan besi. Saya lihat ke bawah. Dari dalam air sungai ada tangan-tangan kecil pegang pergelangan kaki saya. Tangan anak kecil, kulitnya biru kehitaman, keriput kayak orang tenggelam berhari-hari. Jari-jarinya dingin banget, menusuk sampai ke tulang. Saya tarik kaki kuat-kuat, sepatu kiri saya lepas, tertinggal di tangan-tangan itu. Saya lari sambil baca apa saja yang saya ingat. Di belakang saya, suara Neng Siti ngejar. Sim, jangan lari. Aku kesepian. Anakku mau bapak baru. Sampai rumah saya ambruk. Demam tinggi 3 hari 3 malam. Mimpi buruk terus. Neng Siti duduk di ujung ranjang. Rambutnya menutupi seluruh badan saya. Napasnya bau bangkai. Tapi cerita nggak selesai. Malam ketiga yang paling ngeri terjadi pas musim kemarau panjang tahun 2025 ini. Sungai surut drastis, airnya tinggal sepinggang. Batu-batu besar semua kelihatan. Orang-orang bilang jangan mancing malam waktu kemarau, apalagi di Lui Dalam. Katanya pintu alam goib terbuka. Saya nekat. Kali ini ajak Ujang, sepupu saya yang sama gila mancingnya. Kami berdua bawa 2 lampu petromak, bawa joran masing-masing, duduk di batu gajah yang sekarang kering kerontang. Awalnya biasa, kami dapat lele kecil-kecil, ngobrol santai. Tiba-tiba Ujang bilang, Sim, kok airnya kayak ada yang nyedot dari bawah ya? Lihat tuh, di tengah Lui ada pusaran gede. Benar, pusaran air berputar pelan, makin lama makin cepat. Dari dalam pusaran itu keluar suara anak kecil nangis. Lapar, kasih ikan. Suara itu bergema di dinding Lui, kayak dari gua bawa air. Ujang langsung pucat. Itu si Dede, Sim. Dede mit sungai. Anak kecil yang tenggelam tahun 1978 waktu banjir bandang. Namanya Dede Kurnia, umur 7 tahun. Sekarang jadi penunggu Lui. Suka minta ikan.
Kalau nggak dikasih, dia tarik orang buat jadi temennya selamanya. Kami buru-buru lempar semua ikan yang kami dapat ke pusaran itu. Ambil ini dek, buat kamu. Ambil semua. Pusaran berhenti. Suara nangis berhenti. Kami lega. Tapi cuma 30 detik. Tiba-tiba air sungsung naik drastis. Dalam hitungan detik, air yang tadi sepinggang jadi setinggi dada, leher, kepala. Kayak ada bendungan jebol di hulu. Kami panik, buru-buru angkat barang. Dari dalam air keruh itu muncul kepala anak kecil. Rambutnya panjang berlumut hijau-hijau, kulitnya biru pucat. Matanya putih semua, gak ada bola mata. Mulutnya lebar banget sampai ke telinga. Giginya runcing-runcing kayak ikan hiu. Dia senyum, tapi suaranya berat kayak orang dewasa. Bapak kasih ikan kecil, aku mau yang besar. Aku mau bapak berdua jadi temanku selamanya. Dia nyanyi lagu yang liriknya diubah. Naik-naik ke puncak gunung, turun-turun ke Lewi Goong, kasih ikan, atau kasih nyawa, kasih nyawa, kasih nyawa. Tangan-tangan kecil muncul dari air. Ratusan narek hati kami. Ujang teriak jatuh ditarik ke dalam air. Saya pegang tangannya kuat-kuat, tapi tarikannya dari bawah luar biasa. Kulit tangan Ujang dingin banget, licin. Akhirnya jari kami lepas. Ujang tenggelam cuma sempat teriak, "Sim, tolong aku!" Lalu hilang ditelan air hitam. Saya lari di tepi sungai yang licin, tangan-tangan kecil terus narik-narik celana saya. Saya tabur garam kasar, bacain ayat-ayat yang saya tahu, akhirnya berhasil kabur ke jalan besar. Saya teriak minta tolong sampai suara habis. Warga datang bawa obor, cari Ujong sampai pagi. Nggak ketemu. Sampai sekarang, cuma ketemu satu sepatu Ujang di bawah pohon beringin, dan joran saya yang patah dua. Sejak malam itu, saya benar-benar berhenti mancing malam. Joran saya bakar di halaman. Lampu petromek saya buang ke sungai siang-siang bolong. Sampai sekarang, setiap kali hujan deras malam-malam, saya sering terbangun tengah malam. Saya dengar suara ketawa kuntilanak dari arah Lui. Saya dengar suara anak kecil nangis minta ikan. Kadang, saya mimpi kepala tanpa badan itu duduk di samping ranjang, ngomong pelan. "Sim, kapan balik lagi? Ikan-ikannya lagi nunggu kamu." Saya cuma bisa baca doa, baca Al-Quran sampai subuh, dan terus berdoa, semoga Mang Ohim, Neng Siti, Si Dedet dan Ujang, semuanya diampuni dosanya dan dikasih tempat yang layak di alam sana. Itu cerita saya, saudara-saudara, panjang sekali, tapi setiap kata benar adanya. Jangan pernah main-main dengan Lewi tua, dengan pohon beringin tua, dengan malam-malam sepi di tepi sungai. Karena kadang yang kita pikir cuma angin, cuma bayangan, cuma suara air mengalir, itu bukan cuma itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.